الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amma ba'du, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di dalam pertemuan kali ini. Kajian kita tentang tafsir dari surah Al-Fatihah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikan hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa amma qawluhu ihdinas siratal mustaqim. Adapun firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, wa huwa at-tadarru'u ilaihi wal ilhahu alaih, yaitu ketika seorang hamba menundukkan dirinya, menghamba kepada Allah dan merengek atasnya, ayyarzuqahu hadzal matlab al-'azim, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya permintaan yang sangat agung ini. Lam yu'ta ahadun fid dunya wal akhirah afdalu min. Tidaklah seseorang, lam yu'ta ahadun, tidaklah seorang diberi kenikmatan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, afdalu minhu, yang lebih utama daripada permintaan ini. Kama manna Allahu ala rasulihi ba'dal fathi, sebagaimana ini yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, berikan kabar gembira kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah pembebasan kota Makkah. Biqaulihi, dengan firman Allah. Apa permintaan ini para jemaah? Apa permintaan yang besar? Apa permintaan yang agung ini? Apa yang sebenarnya kita minta kepada Allah dalam ucapan kita ihdinas siratal mustaqim? Satu kenikmatan yang lebih baik dibandingkan seluruh kenikmatan dunia dan akhirat. Apa yang kita minta? Ini yang Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul membebaskan Makkah, terbebaskan Makkah daripada kesyirikan dan kekufuran orang-orang Quraisy ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kabar gembira kepadanya. Tapi bukan tentang diperolehnya kembali tanah-tanah yang dahulu mereka diusir dari sana. Bukan karena sebab diperolehnya tempat tinggal yang mana dahulu mereka lahir di sana dan tumbuh dewasa di sana. Bukan itu para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi Allah berikan kabar gembira, wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Allah telah memberikan hidayah kepadamu, wahai Muhammad. Allah telah memberikan hidayah kepada engkau, wahai Rasulullah, siratan mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Perjemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di awal menyebutkan, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memenangkan engkau, wahai Muhammad, dengan kemenangan yang nyata. Tapi apakah itu tentang kemenangan dalam artian bisa menguasai daerah tersebut? Dalam artian bisa menggunakan wilayah-wilayah tersebut? Apakah tentang harta-harta duniawi yang didapatkan? Tidak, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fatham mubina. Lalu apa kata Allah? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Allah berikan kabar gembira kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di balik kemenangan ini adalah ampunan untuk dosa-dosa.
Berjamaah dimuliakan oleh Allah. Yang paling membahagiakan diri kita, hakikatnya bukan banyaknya harta dari Allah. Sebab banyaknya harta bukan tolak ukur kebaikan seorang hamba. Bukan pula fakirnya seorang hamba tolak ukur kebaikan atau keburukan seorang hamba. Sebaliknya demikian. Kekuatan pada diri seorang bukan tolak ukur kebaikan atau keburukannya. Sebagaimana kelemahan pada seorang bukan tolak ukur kebaikan atau kelemahan. Tapi yang harus diingat, bahwa tanda kebaikan, tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita adalah ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perjalanan dimulakan oleh Allah. Kalau kita bertanya, apa beban kehidupan yang paling berat dalam kehidupan kita? Dalam perjalanan hidup kita ini, apa yang paling berat? Apa yang paling berat kita topang di punggung kita, di pundak kita? Laki-laki akan mengatakan keluarga, Ustaz. Menafkahi anak dan istri, mendidik mereka. Beban yang berat. Seorang atasan akan mengatakan, karyawan saya. Orang yang diberikan kesempitan rezeki akan mengatakan, kefakiran ya Ustaz. Orang yang tidak diberikan kesehatan, Allah berikan ujian penyakit kepadanya, dia katakan yang paling berat adalah penyakit yang saya timpa. Tapi tahukah, apa yang Allah sifatkan yang sebenarnya membebani punggung kita, yang memberatkan, yang menjadi beban dalam kehidupan kita? Allah berfirman, alladzi anqadha dhahrak. Yang mana dia itu memberatkan punggung. Apa itu? Apa itu? Wa wada'na, ayat sebelumnya, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan kami ampuni, kami gugurkan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, darimu dosa-dosa. Kami gugurkan dari engkau wahai Rasulullah dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana kesalahanmu, dosa-dosamu itulah yang membebani hidup. Yang membebani diri kita. Beban sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah dosa-dosa dan kesalahan. Maka Allah berikan kabar gembira kepada Rasulnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah sempurnakan kenikmatannya atasmu. Lalu apa kata Allah? Wa yahdiyaka shiratan mustaqima, dan Allah memberikan hidayah kepadamu menuju jalan yang lurus. Yang kita minta dalam ucapan kita, dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Bukan hal yang remeh para jemaah dimuliakan oleh Allah. Bukan hal yang murah, hal yang besar, hal yang mahal, hal yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Satu hal yang kehidupan, yang dengannya kehidupan seorang hamba menjadi baik. Apapun kondisinya. Bukankah sejarah mencatatkan bahwa kekayaan ada di dua tangan orang yang berbeda? Ada Fir'aun, tapi dengan kekayaannya, atau ada Qarun, tapi dengan kekayaannya dia dibinasakan oleh Allah. Sebaliknya ada Abdurrahman ibnu Auf, ada Utsman ibnu Affan, ada Talhah radhiyallahu taala anhum, yang dengan kekayaannya mereka menggapai keutamaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sejarah mencatatkan bahwa kekuasaan Allah berikan kepada dua tangan yang berbeda? Allah berikan kepada Fir'aun, lalu Allah binasakan sebab dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tunjuk kepadaku ya Allah. Lalu beliau mengatakan wal hidayatu hahuna at-taufiq wal irsyad. Yang kita minta kepada Allah berupa hidayah di dalam doa ini adalah dua jenis hidayah, yaitu taufiq dan al-irsyad. Sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama yaitu disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa penjelasan mana kebenaran, mana kebatilan, mana kebaikan, mana keburukan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ini disebut dengan hidayatul irsyad. Disebut pula dengan hidayatul bayan, yakni hidayah berupa penjelasan. Yang kedua disebut dengan hidayatul taufiq. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa penerimaan atas apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya, apa yang Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah jelaskan tadi berupa kebenaran, berupa keburukan, berupa mana yang hak, mana yang batil, itu diterima. Itu disebut dengan taufiq. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa beda daripada kedua ini? Yang pertama, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sisi perbedaan yang pertama. Hidayatut taufiq hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan hidayatut taufiq kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu, tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi hanyalah Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hidayah apa maknanya? Hidayatut taufiq wal qabul. Hidayah untuk menerima kebenaran. Maka tidak bisa diberikan oleh seorang pun, hatta Rasulullah tak bisa memberikannya kepada paman-pamannya Abu Lahab dan Abu Talib. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan kepada ayahnya. Nabi Nuh tidak bisa memberikan kepada istri dan anaknya. Nabi Lut pun tidak bisa memberikan kepada istrinya. Ini disebut dengan hidayatut taufiq. Perjemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau kita renungi daripada hidayatut taufiq ini, niscaya kita merasa menjadi orang yang paling kaya. Menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara nasab, secara strata kehidupan, siapakah kita dibandingkan Abu Talib? Siapa kita dibandingkan Abu Lahab? Paman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sendiri mengatakan, al-ammu bimanzilatil ab. Paman itu kedudukannya sama dengan seorang ayah. Alangkah dekatnya kekerabatan di antara keduanya. Ya Allah berikan hidayah taufik kepada beliau. Sedangkan kita, orang-orang yang hidup jauh dari masa Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung dari lisannya, tidak pernah bisa memandang wajahnya di dunia, tidak pernah bertemu, tidak pernah memegang tangannya berbaiat kepada beliau. Ya Allah jadikan kita orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini keberuntungan para jemaah? Bukankah ini keberuntungan yang besar? Para jemaah dimuliakan oleh Allah. Bahkan para raja Romawi dan Persia ketika itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Tidak bisa mereka merasakan nikmatnya salat. Tidak bisa mereka merasakan lezatnya beribadah Allah. Tidak bisa mereka merasakan ketenangan daripada membaca Quran. Tidak ada baik melebihi kehidupan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Oleh karenanya para salaf mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Andaikan mereka para raja, andaikan mereka anak para raja tahu betapa bahagianya kita di dalam menjalani ketaatan kepada Allah,
niscaya mereka akan renggut kebahagiaan itu meski dengan pedang-pedang mereka. Berjemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa beruntunglah kepada Allah. Terlepas dari setiap permasalahan kehidupan kita, lupakan itu semua. Syukuri satu hal yang dengannya kita bisa beruntung di dunia, dengannya kita bisa beruntung di akhirat. Hidayah dari Allah. Andaikan kita hadirkan ini dalam hati, kita tidak akan mampu untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Setiap salat kita nggak akan mampu. Nggak mampu lisan kita kemudian membaca ihdinas siratal mustaqim tanpa kemudian kita terharu mengingat betapa beruntungnya kita sebab mendapatkan hidayah Islam, keimanan dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak didapatkan oleh manusia-manusia yang lain. Ini yang pertama berjemaah. Adapun hidayatul irsyad, hidayah petunjuk, hidayah penjelasan, ini bisa diberikan oleh siapapun kepada siapapun. Allah berfirman tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maknanya? Hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah berupa menjelaskan. Bahkan ini diwariskan ilmunya kepada para pewaris, para nabi, para ulama. Bahkan kita diperintahkan untuk itu. Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada diriku meski hanya satu ayat. Andaikan kita sampaikan kepada saudara kita, wahai saudaraku, ayolah, salat itu wajib. Jangan tinggalkan salat. Jaga salat 5 waktunya agar Allah perbaiki kondisi kehidupan kita. Ini penjelasan kita sampaikan kepada mereka. Artinya kita sudah memberikan hidayatul irsyad kepada orang tersebut. Tapi ingat berjemaah, hidayatul irsyad itu hakikatnya adalah ilmu. Dan tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan belajar. Tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan belajar. Sebab apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, apa yang Allah pesankan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, tidak mungkin bisa kita pahami, tidak mungkin bisa sampai kepada kita kecuali kita datang untuk mempelajari. Maka demi Allah, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelak ketika seorang hamba dibangkitkan di padang mahsyar, Allah akan tanyakan kepadanya tentang umurnya dan ketidaktahuan dia tentang agama Allah. Andai kata seorang hamba dibangkitkan di hadapan Allah, kenapa tidak melakukan ini? Dia katakan, hamba tidak tahu ya Allah, hamba tidak memiliki ilmu tentang ini ya Allah. Allah akan tanyakan, kenapa engkau tidak berilmu? Kenapa engkau tidak berusaha mencarinya? Kenapa engkau tidak mempelajarinya? Nah, perjemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, majelis-majelis ilmu di sekeliling kita ini banyak atau sedikit? Banyak. Setiap hari ada berjemaah. Allah, andaikan kita menahan diri untuk tidak meri agama ini, sehingga kemudian kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi belum menunaikan hak Allah sepenuhnya sebab ketidaktahuan kita, jangan pikir kita bisa lolos berjamaah. Allah akan tanyakan kepada kita, untuk apa kita habiskan umur ini? Mengapa tidak disempatkan untuk mempelajari tentangnya? Allah pasti tanyakan. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Tentang sholat kita, tentang bagaimana puasa kita, tentang bagaimana zakat kita, tentang bagaimana haji kita. Maka itu semuanya fardu ain, wajib dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. Maka andaikan ada kekeliruan dalam amal mereka sebab ketidaktahuannya, dan ketidaktahuan itu berangkat dari kemalasan mereka, meremehkannya mereka di dalam belajar dan menghadiri majelis ilmu, Allah akan tanyakan itu kepada mereka. Sehingga para ulama mengatakan, ma'usiyallahu bidzambin a'zama minal jahli. Tidak ada maksiat kepada Allah yang lebih besar daripada kebodohan, ketidaktahuan tentang hak Allah Subhanahu wa taala.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, hidayatul irsyad itu hukumnya wajib diterima oleh hamba-hamba Allah. Dengan apa Allah menunaikan kewajiban ini? Dengan apa? Dengan mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, suka tidak suka, penjelasan tentang Islam pasti akan sampai kepada manusia di belahan bumi manapun. Pasti akan sampai. Bukankah Islam itu hanya muncul dari satu orang, dibawa kembali oleh satu orang, lalu kemudian berkembang menjadi satu rumah yang disebut dengan Darul Arqam. Siapa yang mengira siapa orang-orang Quraisy ketika itu yang mengira bahwa agama yang dibawa oleh seorang laki-laki dari kaumnya bisa sampai ke penjuru dunia? Siapa yang mengira? Tapi begitulah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan penjelasan kepada hambanya tentang mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Oleh karenanya Al-Muallif mengatakan dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau mengatakan annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah itu menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Lalu Allah tidak membiarkan kita begitu saja kebingungan. Tapi Allah mengutus kepada kita itu seorang apa? Seorang rasul. Adapun hidayatut taufiq, maka sekali lagi tidak semua orang bisa menerimanya. Kalau hidayatul irsyad, semua orang akan menerimanya. Tapi hidayatut taufiq, tidak semua orang menerimanya. Hidayatut taufiq para jemaah adalah ketika misalnya ada orang datang kepada kita lalu mengatakan, "Akhi, ayo begini, amalkan amal sunnah ini." Artinya kita sudah mendapatkan hidayatul irsyad, penjelasan. Kalau kemudian dengan itu kita tergerak untuk melakukannya, mengamalkannya, alhamdulillah, itu artinya kita mendapatkan hidayatul taufiq dari Allah. Ya. Itu yang dimaksud dengan hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad. Lalu beliau mengatakan para jemaah, falyata'ammalil 'abdu. Maka hendaknya seorang hamba memperhatikan, merenungi daruratahu ila hadhil mas'alah, betapa butuhnya dia terhadap permintaan. Lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minumnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hajatul insan ila syari'ati ahwaju min ashaddu hajatan min kulli syai'in. Wa hajatun nasi ila syari'ati ashaddu hajatan min at-tanaffusi fadlan an ta'amihim wa syarabihim. Kebutuhan manusia terhadap syariat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan semua kebutuhan dia. Kebutuhan manusia terhadap syariat Allah itu lebih besar daripada bernafasnya dia. Fadlan an ta'amihim wa syarabihim. Apalagi hanya dibandingkan dengan makan dan minum mereka. Jadi kebutuhan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala para jemaah, terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih besar daripada kebutuhan kita bahkan terhadap nafas yang kita nggak tahu berapa kali kita bernafas dalam kehidupan. Tapi hidayah Allah itu kita butuhkan para jemaah yang dimuliakan Allah. Fa innal hidayata ila dzalika tatadammanu al-'ilma an-nafi'a wal 'amal as-salih ala wajhi al-istiqamati wa kamali wa thabati ala dzalika illa ayyul qiyallah. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan karena hidayah yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu mencakup dua hal. Yang pertama yang kita minta adalah al-ilmun nafi', ilmu tentang Allah yang bermanfaat. Yang kedua adalah al-amalus salih, amal yang baik.
Ini yang kita minta kepada Allah. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, artinya Allahumma 'allimni 'ilman nafi'an warzuqni 'amalan salihan. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikan rizki kepadaku amal yang baik. Itu yang kita minta. Sebab kita tidak bisa hidup kecuali untuk dua ini. Kita tidak hidup kecuali untuk dua ini. Tujuan kita hidup para jamaah untuk berilmu dan beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mengatakan Allah yang menciptakan langit itu 7 lapis. Demikian pula Allah menciptakan bumi 7 lapis. Lalu Allah turunkan kepada mereka wahyunya. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar mereka berilmu, agar mereka tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu. Agar kita berilmu, tujuan kita hidup. Bahkan tujuan langit dan bumi ini diciptakan untuk kita agar kita berilmu, agar kita kenal dengan Allah. Lalu bayangkan kalau 40 tahun Allah beri umur kepada kita, 60 tahun Allah berikan ilmu kepada kita, lalu kita wafat bertemu dengan Allah dalam kondisi belum tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Untuk apa Allah berikan umur kepada kita? Untuk apa umur ini kita habiskan? Allah pasti tanyakan para jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memuji mereka orang-orang Yahudi yang mahir di dalam urusan agama, cerdas di dalam urusan dunia. Tapi tentang Allah, tentang syariatnya, mereka jahil. Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang Yahudi itu, mereka tahu betul tentang bagaimana kehidupan dunia. Tahu betul mereka. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi tentang kehidupan akhirat, tentang Allah, tentang syariatnya, tentang agamanya, mereka lalai, mereka tidak mau belajar. Allah tidak akan tanya apa yang kerjaanmu apa di dunia. Allah nggak akan tanya. Allah nggak akan tanya apa pekerjaanmu, apa profesimu. Allah nggak akan tanya. Tapi kenalkah engkau dengan Allah? Sudahkah engkau tunaikan hak-hak Allah? Jikalau orang yang berilmu saja belum tentu bisa menunaikan hak-hak Allah, bagaimana orang yang tidak tahu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita minta al-amalus salih yang juga menjadi tujuan kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah amaliyah para jemaah. Ibadah itu amal hati, amal lisan, amal jawarih. Maka ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Itu yang kita minta, tapi bukan hanya itu. Apa kata beliau? Dari firman Allah, al-mustaqim. Yang kita minta bukan sirat ya Allah, bukan hanya hidayah menuju jalan, tapi yang kita minta jalan yang lurus, al-mustaqim. Al-mustaqim kata Imam Ibnu Katsir digunakan oleh orang-orang Arab kemudian menjadi kalimat isti'arah yang kemudian diungkapkan menjadi suatu hal yang kontinu, yadullu 'alal mudawamah, yang menunjukkan atas konsistennya sesuatu, sehingga disebut dengan istilah apa sekarang? Istiqamah. Yang kita minta bukan hanya ilmu, bukan hanya amal saleh, bukan hanya ibadah, tapi ala wajhil istiqamah. Dengan istiqamah wal kamal dan sempurna, wasabat dan kokoh ala zalik. Bukan hanya ibadah sehari 2 hari hilang. Bukan hanya ketaatan seminggu 2 minggu lalu nggak ada lagi. Tapi yang kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah, amal saleh ya Allah, dan istiqamah di atasnya. Sempurna di dalam melakukannya. Ila ayyul qiyallah, sampai hamba itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mulai hari ini, ketika kita mengaminkan bacaan imam, itulah kenapa makmum disuruh mengucapkan amin setelah Al-Fatihahnya imam. Bahkan diperintahkan mereka untuk diam ketika imam membaca Al-Fatihah. Kalaupun hendak membaca Al-Fatihah, bacalah setelah Al-Fatihahnya imam. Lalu ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, bacalah amin. Maka Rasul katakan, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang aminnya berbarengan, pas dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Perjemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengaminkan? Sebab yang diminta di dalam ihdinas siratal mustaqim bukan hal yang remeh, hal yang besar. Agar kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, amal yang baik oleh Allah, dan istiqamah di atas. Perjemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya membahas atau memberikan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, fa in qila, kalau ada yang mengatakan, kaifa yas'alul mu'minul hidayah fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha wa huwa muttasafun bidzalik. Ngapain orang muslim, orang beriman kok harus minta hidayah dalam setiap salat, bahkan di luar salat? Padahal orang mukmin itu dapat hidayah atau tidak? Orang beriman itu kan artinya sudah mendapatkan hidayah untuk menerima iman. Orang muslim itu kan artinya orang yang mendapatkan hidayah untuk menerima Islam. Lalu kenapa orang mukmin, orang muslim kok masih harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan 17 kali dalam salatnya. Bahkan diperintahkan di luar itu. Nabi mencontohkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah petunjuk, ketakwaan, dijaga dari dosa-dosa besar, kemudian meminta kekayaan. Para jemaah, kekayaan nomor berapa? 4. Jangan dibalik. Fulus. Ya Allah fulus, tiap doa ya Allah fulus. Jangan. Hidayah dulu kepada Allah. Minta hidayah, minta kaya silahkan. Nomor 4. Rasul contohkan nomor 4. Hidayah, ketakwaan, dijauhkan dari dosa besar, baru kaya. Kita hidayah nggak pernah minta, kaya terus yang kita minta, uang yang kita minta. Perjalanan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang muslim, seorang mukmin yang sudah mendapatkan hidayah berupa keimanan, berupa keislamannya, kenapa harus minta hidayah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, walaula ihtiyajuhu lailan wa naharan ila su'alil hidayah lama arsyadahu Allah ila dzalik. Hakikatnya tidak demikian. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, andai kata hamba tidak butuh terhadap meminta hidayah di siang dan malam hari, Allah tidak mungkin suruh mereka untuk itu. Artinya, ketika Allah menyuruh kita untuk meminta hidayah kepadanya sehari semalam, 17 kali dalam salat kita, itu artinya kita memang butuh untuk minta hidayah. Andaikan kita nggak butuh, kita nggak mungkin disuruh untuk itu. Sudah kan? Belum? Hah? 1 menit? Baik. Kemudian belum mengatakan fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah taala. Sebab seorang hamba setiap waktu, setiap kondisinya selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi tathbitihi 'alal hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan dia atas hidayah. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan idza amara Allah bi syai'i 'ala man huwa ahlun fahuwa amrun bil istiqamah. Kalau Allah menyuruh seseorang dengan sesuatu yang dia memang ahli dalam sesuatu tersebut, itu artinya Allah nyuruh dia untuk istiqamah. Kita adzan terlebih dahulu.
kemudian kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada seorang yang memang sudah ada dalam suatu tersebut. Yani suatu tersebut sudah ada pada orang itu, tapi Allah suruh dengannya. Itu artinya Allah nyuruh dia untuk istiqamah. Rasulullah, pertanyaan, Rasulullah mungkinkah berbuat kesyirikan? Hah? Nggak mungkin. Rasulullah tidak mungkin berbuat kesyirikan. Rasulullah adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Beliau manusia yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah katakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan sungguh aku wahyukan, kata Allah, kepada engkau ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, kalau engkau berbuat kesyirikan, Allah akan batalkan, Allah akan hapuskan amalmu. Padahal tidak mungkin Rasul SAW melakukannya. Allah juga berfirman, ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah Rasulullah tidak bertakwa kepada Allah? Rasul manusia yang paling bertakwa. Tapi ketika Allah memerintahkan takwa kepada seorang yang paling bertakwa,
artinya Allah nyuruh Rasulnya untuk istiqamah di atas ketakwaan. Itu maknanya. Maka beliau mengatakan, karena sebab seorang hamba itu selalu butuh dalam setiap waktu, setiap kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan di atas hidayah, untuk diistiqomahkan di atas hidayah ini. Kita memang mendapatkan hidayah para jamaah dimulakan oleh Allah, tapi bukan berhenti perjuangan kita untuk memperolehnya. Artinya mintalah tambahan kepada Allah, mintalah keistiqomahan kepadanya. Wasdiyadihi minha wastimrarihi 'alaiha. Minta kepada Allah. Seorang hamba tetap butuh untuk meminta tambahan hidayah. Butuh untuk meminta agar konsisten, agar istiqamah di atas hidayah ini. Lalu apa kata beliau? Sampai kepada ucapan beliau, "Fas-sa'idu man waffaqahu Allah Ta'ala li su'alihi." Ingat ini baik-baik para jemaah. Fas-sa'idu man waffaqahu Allah Ta'ala li su'alihi. Orang yang paling beruntung, kata beliau, orang yang paling bahagia, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang-orang yang Allah bimbing, Allah tuntun untuk selalu minta hidayah kepada Allah. Kalau kita orang yang selalu lisannya, hatinya, yang kita minta pertama kali adalah hidayah, dijamin percuma. Artinya kita orang yang hendak Allah berikan kebaikan kepada kita. Artinya kita orang yang bahagia. Artinya kita orang yang beruntung. Apalagi apa? Lalu bagaimana nasib kita yang kemudian setiap minta doanya apa? Rezeki, minta doanya kekayaan. Ya, itu penting, perlu diminta, tapi jangan kemudian mendahulukan itu sebelum kita meminta apa? Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan disebutkan bahwa yang kita minta daripada hidayah itu, ihdinas shiratal mustaqim itu, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai dari salat subuh, doa yang pertama kali beliau bacakan setelah salat subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizqi yang apa? Rizqan thayyiba, rizqi yang halal lagi baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jangan pernah lupakan doa ini berjamaah. Selesai salat zikir, selesai salat subuh zikir, selesai zikir kita baca setelah Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berjamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala amiran li'ibadihi al-mu'minin ay yaqul. Kata beliau, dan Allah memerintahkan kepada para hambanya orang-orang yang beriman untuk mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan kembali hati kami. Jangan engkau kemudian bengkokkan kembali hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi bukan hanya sekedar minta hidayah, minta istiqamah. Bukan sekedar karena kita mendapatkan iman dan Islam kemudian kita tenang-tenang saja. Tidak. Tidak ada yang menjamin apakah kita wafat di atas iman dan Islam ini. Maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Farja'in walakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir, apa hakikat daripada as-siratal mustaqim? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau sebelumnya muallif Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang apa as-sirat? Was-sirat at-tariqul wadih. Yang disebut dengan sirat adalah ini jalan. Wal mustaqim alladzi la iwaj. Ini yang tidak ada bengkoknya, jalan yang lurus artinya. As-siratal mustaqim. Lalu beliau mengatakan wal muradu bidzalika ad-dinul ladzi anzalahu Allah ala rasulih. Yaitu agama yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau katakan yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah apa? Islam. Yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku hidayah kepada Islam. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan ada beberapa
tafsiran dari para ulama tentang apa makna as-siratal mustaqim. Yang pertama pada jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, farawa annahu kitabullah. Diriwayatkan bahwa maknanya adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, jadi kita minta petunjuk untuk bisa mengamalkan kandungan daripada Al-Qur'anul Karim. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siratal mustaqim kitabullah. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disebut dengan as-siratul mustaqim adalah kitabullah ini Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, perjalanan diulakan Allah. Makna yang kedua adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "An Ibnu Abbas fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim qala dzakal Islam." Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah al-Islam. Jadi as-siratal mustaqim adalah Islam. Dan ini seperti yang dikatakan oleh siapa? Muallif rahimahullah. Seperti yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh ini Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jadi beliau mengatakan yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim wa huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allah ala nabiyyih. Jadi agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Dan ini yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Demikian pula beberapa sahabat dari kalangan beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Mas'ud dan selainnya, mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim huwal Islam. Yakni yang dimaksud adalah apa? Al-Islam. Ini makna yang kedua. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian makna yang ketiga atau sebelumnya yang menguatkan pendapat yang kedua ini, makna dari as-siratal mustaqim maknanya Islam adalah sebuah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah memberikan permisalan satu jalan yang lurus. Hadisnya panjang. Sampai kepada ucapan beliau, apa kata beliau? Fas-siratu al-Islam. Yang disebut jalan yang lurus tadi adalah apa? Adalah al-Islam. Kemudian makna yang ketiga, Al-Imam Mujahid mengatakan ihdinas siratal mustaqim al-haqqu. Maknanya adalah apa? Kebenaran. Ya. Lalu apa kata Imam Ibnu Katsir? Kan ada berapa tadi? 3. Oh, yang keempat. Yang keempat. Wa an Abil Aliyah. Yang keempat dari Abul Aliyah, ihdinas siratal mustaqim huwan nabiyyu wa sahibahu min ba'dih. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah Rasulullah, yakni petunjuk Rasulullah dan petunjuk dua orang sahabat setelahnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada 4 pendapat. Yang pertama menyebutkan ihdinas siratal mustaqim artinya jalan yang lurus itu Al-Qur'an. Yang kedua, jalan yang lurus adalah al-Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah jalan yang lurus artinya adalah al-haq, kebenaran. Yang keempat, yang disebut dengan jalan yang lurus adalah petunjuk Rasulullah dan 2 sahabat setelahnya. Lalu apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa kullu hadhil aqwali sahihatun. Semua pendapat ini benar. Wa hiya mutalazimah. Bukan saling berlawanan, tapi saling melengkapi satu sama lain. Saling berhubungan. Fa inna man ittaba'a an-nabiyya waqtada bil ladaini min ba'dihi yani Abi Bakr wa Umar faqad ittaba'a al-haqqa. Sebab orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti Abu Bakar dan Umar, artinya dia sudah mengikuti kebenaran. Berarti pendapat keempat sama dengan pendapat yang ketiga. Wa man ittaba'al haqqa faqad ittaba'al Islam. Yang ketiga nyambung dengan yang kedua. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Quran. Barang siapa yang mengikuti Islam, maka dia mengikuti Al-Quran. Artinya 4 pendapat ini bukan saling kontradiktif, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan fa kulluha sahihatun yusaddiqu ba'daha ba'dha. Maka semua pendapat ini benar, saling membenarkan satu sama lain, walillahil hamd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir di sini ada satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, antum boleh amalkan boleh tidak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu punya kebiasaan.
Setiap kali beliau selesai membaca Al-Fatihah, rakaat yang ketiga salat maghrib. Sir kan? Setiap kali beliau membaca selesai pada ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kemudian beliau membaca apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dibaca sir. Bukan bentuk membaca ayat setelah Al-Fatihah, tapi maknanya adalah doa. Ini petunjuk dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi selesai rakaat ketiga atau pada rakaat ketiga selesai membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kan baca sir ya. Maka beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana